Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat, dari mulai nikmat sehat wal afiyah, nikmat iman wal Islam, yang kemudian nikmat tersebut kalau seandainya kita hendak menghitung nikmat Allah, maka tentulah tidak akan pernah kita bisa menghitung nikmat-nikmat Allah. Oleh karena itu kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat Allah, karena begitu banyak nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kemudian salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabatnya, kemudian kita umatnya insyaallah yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Di hari yang mulia, di bulan yang mulia ini, khatib senantiasa berwasiat pada khatib pribadi dan hadirin pada umumnya. Marilah senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita, karena sesungguhnya dengan iman maka insyaallah agama kita akan senantiasa tegak dan istiqomah. Kemudian dengan takwa, karena sesungguhnya tidak ada modal yang terbaik kecuali modal takwa. Fa inna khairuz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baiknya modal adalah modal takwa. Oleh karena itu mudah-mudahan kita yang hadir maupun yang tidak hadir pada hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa kuatkan iman kita, senantiasa berikan ketakwaan kepada Allah kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Ramadan sudah tiba di tengah-tengah kita. Bahkan hari ini adalah minggu pertama, Jumat minggu pertama di bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu banyak mengingatkan kepada kita, begitu banyak keutamaan bulan suci Ramadan. Bagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu syahrul mubarak, bulan penuh dengan keberkahan. Keberkahan di sini adalah ziyadatul khair, bertambahnya suatu kebaikan, meningkatnya suatu iman, meningkatnya amal soleh, kemudian meningkatnya bahkan mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena sesungguhnya bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Allah taburkan begitu banyak keberkahan, dari mulai Allah
Berikan ampunan bagi orang-orang yang senantiasa mohon ampun kepada Allah. Dan kemudian Allah berikan kemuliaan bagi orang-orang yang menginginkan kemuliaan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian hadirin jamaah rahimakumullah, ada dua hadis yang mesti kita ingat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua golongan manusia yang tak kala datang Ramadan hingga berlalunya Ramadan. Golongan pertama, mereka mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua, datangnya bulan Ramadan hingga berlalunya bulan Ramadan. Golongan yang kedua, mereka tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, golongan pertama adalah golongan mereka yang senantiasa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadan imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yaitu orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah senantiasa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Golongan pertama, orang yang berpuasa kemudian berlalunya puasa, meninggalkannya, dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Allah jelaskan dalam surat Fatir ayat 29, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamas shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Ciri orang yang mendapatkan ampunan Allah tak kala melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan hingga berakhir dan berlalunya bulan suci Ramadan, dia mendapatkan ampunan Allah. Cirinya pertama adalah senantiasa yatluna kitaballah, senantiasa membaca kitab Allah. Bulan suci Ramadan adalah anjuran Rasulullah, perbanyaklah kita senantiasa membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran nanti akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada mereka yang senantiasa bersahabat membacanya, yang senantiasa mengamalkannya, senantiasa menghafalnya. Sehingga oleh karena itu, bulan Ramadan adalah bulan yang tepat untuk kita senantiasa memperbanyak baca Al-Quran agar Ramadan kita bernilai ibadah di mata Allah, dan berlalunya, berakhirnya Ramadan nanti kita mendapatkan ampunan Allah. Amin ya rabbal alamin. Perbanyaklah kita baca Quranul Karim. Banyak hadis yang menjelaskan keutamaan baca Al-Quran. Salah satunya kata Rasul, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada mereka. Pada siapa? Li ashabi, bagi orang-orang yang senantiasa bersahabat. Siapa orang yang bersahabat kepada Al-Quran? Ada 3 orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Pertama, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kedua, orang-orang yang senantiasa menghafal Al-Quran. Yang ketiga, orang yang senantiasa mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua sudah senantiasa membaca Al-Quran, memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita sudah ada yang khatam Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, ciri orang yang mendapatkan ampunan Allah tak kala datang bulan suci Ramadan, yaitu orang-orang yang senantiasa wa aqamas shalah, orang yang mendirikan salat. Ingat kata ulama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, orang yang berpuasa tidak melaksanakan salat, maka puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Alasan apalagi kita beraninya meninggalkan perkara salat 5 waktu? Ramadan telah ada, telah tiba, telah hadir di tengah-tengah kita. Keberkahan telah Allah buka luas.
ampunan Allah buka, pintu langit Allah buka, pintu surga Allah buka seluas-luasnya, pintu neraka Allah tutup serapat-rapatnya, untuk Allah berikan kesempatan kepada hambanya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa jaga solat 5 waktu kita. Kalau seandainya 11 bulan lalu kita senantiasa meninggalkan berjamaah, 1 bulan penuh ini di bulan suci Ramadan, mari jangan pernah tinggalkan solat berjamaah, solat 5 waktu kita. Kemudian solat sunnahnya juga demikian. Puasa dan solat sunnah tarawih ada kaitannya, solat sunnah tarawih dengan solat dengan puasa kita. Orang yang puasa tapi meninggalkan solat tarawih juga puasanya tidak sempurna. Oleh karena itu jangan tinggalkan solat tarawih, karena solat tarawih adalah amalan nafilah, amalan tambahan setelah mengerjakan puasa di siang hari. Maka kata Allah, wa minal laili fatahajjat nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dirikanlah solat sepertiga malam, yaitu solat tahajud, solat tarawih, yang senantiasa akan mengangkat derajat kalian pada derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, jangan kita tinggalkan solat 5 waktu kita, dan senantiasa kita laksanakan solat tarawih, solat tahajud. Karena kata Rasul, man qoma Ramadan, barang siapa yang mendirikan malam di bulan Ramadannya, imanah, dengan iman, wahtisaban, dengan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, salat tarawih menghapuskan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita pada derajat yang mulia. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Kemudian ciri yang ketiga, orang yang mendapatkan ampunan Allah dengan puasanya, yaitu wa anfiqu mimma razaqnahum, yaitu orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah, sirran wa alaniyah, baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Mereka itulah kata Allah, yarjuna tijaratan lam tabur. Mereka orang-orang yang mengharapkan perniagaan Allah yang tidak pernah rugi selama-lamanya. Masya Allah. Kata Allah dalam ayat ini, Allah perumpamakan 3 amalan soleh yang agung. Pertama baca Quran, kemudian kedua mendirikan sholat, kemudian yang ketiga menginfakkan harta di jalan Allah, yaitu Allah perumpamakan suatu perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Barang siapa melaksanakan ketiga hal ini, maka dia mengharapkan perniagaan, perdagangan akan pernah rugi, bahkan untung selama-lamanya. Inilah janji Allah dalam surat Fatir ayat 29. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini insya Allah mendapatkan keuntungan dan beruntung selama-lamanya, karena sesungguhnya kita menjalankan apa yang telah Allah ajarkan, Allah anjurkan. Senantiasa kita membaca Al-Quran, mendirikan salat dan menginfakkan harta kita di jalan Allah. Aqulu qawli hadza wastaghfiruli wa lakum wa lisailil muslimin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian jemaah rahimakumullah, golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang mendapatkan kerugian. Datang bulan suci Ramadan hingga berakhirnya Ramadan, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas." Kata Rasul, berapa banyak orang yang berpuasa namun puasanya tidak mendapatkan apa-apa, illal ju', kecuali lapar dan haus saja. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Siapa mereka? Orang yang hanya mendapatkan lapar dan haus saja dengan puasanya.
puasanya tidak dinilai oleh Allah, puasanya tidak mendapatkan ampunan Allah, puasanya tidak bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang-orang yang senantiasa tidak bisa meninggalkan perkara dusta tak kala Ramadannya. Na'udzubillah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta selama berpuasanya, maka Allah tidak akan pernah menilai, memberikan pahala, bahkan melihat puasanya, kecuali ia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Perkara dusta adalah mengucapkan sesuatu berlainan dengan kenyataannya. Oleh karena itu mari kita tinggalkan perkara dusta. Sekecil apapun dusta, bohong adalah suatu perkara yang diharamkan, dilarang oleh agama kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang mulia, yang benar dan yang baik. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa mengerjakan amalia Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita, Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun lalu, dan insyaallah Ramadan kita senantiasa dinilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal a'malana. Ya Allah, terimalah amal-amal kami. Rabbana taqabbal a'malana. Ya Allah, terimalah amal-amal kami, khususnya di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmilna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal a'malana. Rabbana taqabbal a'malana. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'iz qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.